sama ini. Katanya mau mendamaikan Israel Palestina. Gimana caranya, Pak? Israel Palestina damai. Orang ketua PBB-nya aja berhenti kemarin. Ketua PBB-nya berhenti, Pak. Saya dengar begini, Om Deddy. Jadi PBB gagal. Negara-negara Islam di Timur Tengah gagal. OKI, Organisasi Kerjasama Islam gagal. Masa sedunia ini bisa gagal semua? Nah, saya dengar Islam dengan mayoritas umat Islam terbanyak di dunia ini, keunikan Indonesia ini cukup didengar semua pihak. Karena kita sering membantu, sering memberi support kemerdekaan Palestina. Kita juga diharapkan oleh Israel sendiri, Indonesia ini. Israel sangat berharap untuk menjadi juru damai. Emang Israelnya mau damai? Ya, Gus Dur sudah mencoba itu kan. Gus Dur sudah mencoba masuk di yayasan Simon Peres waktu itu, dalam konteks apa ada solusi yang memungkinkan di luar perang ataupun konflik. Salah satu formula yang kita temukan di situ adalah bahwa orang Israel pun segan dengan Indonesia, gitu. Yang benar. Karena itu sebetulnya kans pemerintah Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini sangat tinggi untuk bisa menjembatani. Tapi masa Israel mau dengerin kita, Pak? Ya, itu belum pernah ada yang nyoba kan? Kenapa pemerintah kita hanya mencoba di forum-forum PBB? Iya, karena udah dicoba di mana-mana. Hanya forum-forum resmi. Nah, Bapak mau kemana ke Israel? Ya, maksud saya pemerintah dan civil society Indonesia mungkin. Bukan hanya pemerintah ya, masyarakat sipil Indonesia bisa bergerak lintas agama, jangan hanya Muslim, untuk bisa menjembatani tiga sisi kan, Israel sendiri, antar Hamas dan lain-lain gitu, kemudian supporting dari Timur Tengah pada umumnya. Kalau Yaman udah mulai masuk nih. Yaman masuk, ini harus dijembatani semua. Yang mau masuk harus dijembatani. Tapi artinya tidak bisa menjanjikan kedamaian dong. Belum tentu, karena pada dasarnya semua sudah ditempuh lah. Satu hal yang belum ditempuh adalah Indonesia memimpin, belum ditempuh. Indonesia memimpin belum pernah ditempuh. Bisa datang ke sana, misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi datang ke sana. Kemana? Menjadi seperti Pak Jokowi kemana ke Ukraina dan. Iya. Ya, seperti itu, tapi melibatkan semua komponen civil society. Seperti itu. Karena saya dengar Israel bisa diajak ngomong. Kenapa Bapak nggak kampanyenya itu, Pak? Bapak datang ke sana, Pak? Ya, I will try. Kita akan coba itu. Bapak mau? Kita akan coba. Betul, kita akan coba. Kemana jalur Gaza? Enggak dong, kita cari yang aman dong. Kalau langsung jalur Gaza masuknya aja susah. Iya, benar-benar itu bukan mendamaikan itu, Pak. Ya, pakai baju anti peluru. Di situ masuk susah. Tapi ini kita ketawa, kita bukan ngetawain peperangan ya, Pak ya. Biar masyarakat juga tahu, karena memang semua mau damai, kita juga mau damai, Indonesia mau mereka damai. Karena menurut saya ini kan peperangan ini juga rebutan tanah, jadi akhirnya udah kacau semua. McDonald, Pak, McDonald. Oh iya, dianggap membiayai apa? Iya, tapi kan McDonald yang di Indonesia pegawai-pegawainya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, Pak. Itu kesian, Pak. Nggak ada hubungannya. Makanya kita harus betul-betul hadir itu supaya kita tidak terlibat dalam kesalahpahaman. Iya. Kesalahpahamannya parah. Iya, orang franchise dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diserbu pegawainya. Kalau itu ditutup beneran, pegawai yang di sini nyari kerjaan lagi. Jadi kita membayangkan sebuah dialog sipil itu bisa terjadi sebetulnya setelah lembaga-lembaga negara itu, lembaga-lembaga dunia ini gagal. Masa nggak ada sih solusi kan? Aneh. Namanya usaha ya. Namanya manusia pasti ada nilai-nilai, ada nilai-nilai apa kemanusiaannya. Tapi menjanjikan tidak ya, Pak? Oh, susah, nggak ada yang bisa. Jangankan kita. Kan berita-berita di luarnya. PBB. Anies Caimin menjanjikan perdamaian. Berusaha. Oh, berusaha. Tapi beritanya menjanjikan. Iya, itu biasa kampanye kan begitu. Dia ngaku bahasa kampanye kan. Usaha untuk mendamaikan Israel dan Palestina ternyata hanyalah janji kampanye dari seorang Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Terungkaplah sudah apa
yang diinginkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar ini. Dalam cuplikan video tadi, secara gamblang, Deddy Corbuzier rupa-rupanya terus mengejar kemana arah pembicaraan dari Bapak Muhaimin Iskandar ini, yang hingga pada akhirnya kejeblos juga. Ternyata usaha untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina itu hanyalah janji kampanye semata. Kok begitu jahat ya? Di mana di dunia ini orang beramai-ramai mencari solusi, beramai-ramai untuk mendamaikan agar kedua negara ini bisa berdamai, tapi kok malah ini dimanfaatkan dalam pesta demokrasi, dipakai untuk janji politik. Kasihan ya. Saya tidak menyangka bahwa seorang Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa setega itu membuat janji kampanye kepada rakyat dengan program untuk mendamaikan Israel dengan Palestina ini. Menurut saya, ini adalah sebuah tindakan yang tidak patut untuk ditiru oleh capres atau cawapres yang lain. Menolong sesama itu dengan hati nurani, dengan usaha, dengan rasa tanggung jawab. Jangan dijadikan sebagai bahan lelucon. Kasihan. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berjuang, maupun di negara-negara lain, mereka sedang berjuang untuk mendamaikan Israel dan Palestina ini. Tetapi pasangan capres-cawapres Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, rupa-rupanya mereka memanfaatkan momen ini untuk dijadikan sebagai janji kampanye kepada rakyat. Semoga saja, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa cukup Bapak Anies dan Cak Imin yang mengkampanyekan kepada rakyat Indonesia untuk mendamaikan Israel dan Palestina ini. Jangan diikuti oleh capres-cawapres yang lain. Karena menurut saya ini adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji. Seolah-olah perang antara Israel dan Palestina ini adalah bahan candaan, bahan guyonan, sehingga bisa seenaknya Bapak Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa ya namanya ini kan janji kampanye. Tentu menurut saya ini sangat disayangkan ya. Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video tentang kekonyolan dari Anies Rashid Baswedan dan juga Bapak Muhaimin Iskandar ini. Nanti pemirsa sendiri yang menilai apakah figur-figur mereka ini layak untuk menjadi pemimpin. Soalnya ketika saya mengamati cuplikan-cuplikan video mereka ini, kok lebih banyak guyonnya, lebih banyak candanya. Seolah-olah pemilu ini hanya dipakai untuk senang-senang, hanya dipakai untuk seolah-olah tidak ada niat untuk memimpin. Sehingga banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang berseliweran di media sosial yang mereka pakai untuk bahan candaan atau kayak lavakan. Tapi untuk lebih jelasnya, coba pemirsa amati baik-baik semua cuplikan video yang akan saya sajikan berikut ini. Nanti pemirsa yang menilai apakah sosok Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini layak untuk kita kasih kepercayaan menjadi pemimpin di negara ini. Selamat menyaksikan. Dan langsung kepada pertanyaan,
Mungkin dari sebagian besar di gedung ini mengetahui tentang, bahkan merasakan akibat dari RKUHP pasal-pasal yang bertentangan, bahkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Saya menanyakan, udah sampai di mana langkah-langkah DPR dalam menampung aspirasi dari masyarakat untuk dihaturkan kepada Presiden Jokowi, Pak. Dan yang kedua, yang terakhir ini, Pak, Bapak datang ke sini menerima undangan dari pihak Unisma. Apakah tujuan Bapak hanya semata-mata untuk memberikan sesuap ilmu kepada kita, atau memiliki kepentingan berkaitan dengan Pilpres 2004? Terima kasih, Pak. Luar biasa. 4 orang penanya sekaligus, ada yang nanya, ada yang menyampaikan aspirasi. Ini luar biasa. Yang pertanyaan yang ketiga belum saya jawab. Apakah saya datang ke sini punya kepentingan? Jelas, saya punya kepentingan. Unisma harus maju dan unggul dibanding universitas lainnya. Ambil saja informasi yang baik dan tepat dari saya. Jangan pernah ambil dan pakai informasi yang Anda tidak yakin dan tidak percaya. Pilih sendiri, mahasiswa harus kritis, dan mahasiswa harus punya kemampuan untuk berimajinasi tentang masa depan. Berbagai informasi, cerna dengan baik, laksanakan dan pilih yang tepat untuk masa depan kita semua, Anda sendiri dan masyarakat bangsanya. BBM yang punya kewenangan mutlak menaikkan dan menurunkan adalah eksekutif pemerintah. Saya wakil ketua DPR, memiliki hak kontrol sekaligus hak untuk menentukan budgetnya. Pemerintah sudah tidak ada uang lagi untuk subsidi BBM. Pemerintah sudah tidak ada uang lagi untuk subsidi BBM. Kira-kira subsidinya 475 triliun. Setahun pemerintah mungkin mampunya 200 triliun. Nah, 200 triliun itulah yang akan diprioritaskan kepada yang benar-benar membutuhkan. Itu jawaban pemerintah. Karena itu kita lihat, dan saya sangat menangkap aspirasi semuanya. Bukan hanya Anda yang marah, seluruh bangsa ini marah karena akan mengalami inflasi. Kenaikan bahan-bahan kebutuhan kita naik, semuanya akan naik. Oleh karena itu terima kasih masukan Anda. Insya Allah ke depan kita semua bersatu padu, tidak akan terjadi lagi krisis ekonomi seperti yang kita alami hari ini. Gak bahaya tah? Lah, dulu mesra sama Jokowi tah. Sekarang beralih ke seberang koalisi buat jadi cawapres Anies Baswedan. Caimin ini emang sosok yang paling ambis buat jadi cawapres. Dari dulu pasang baliho udah tersebar di mana-mana. Flashback waktu ngobrol sama Kumparan 2018 silam, dia sendiri ngaku kalau udah ngeluarin banyak buat jadi pendamping Jokowi. Meski dia juga bilang gak ada jaminan Presiden Jokowi bakal milih dia saat itu. Caimin ini juga pernah lantang berwacana pemilu 2024 ditunda dan Presiden Jokowi bisa memerintah sampai 3 periode. Padahal kan itu melanggar konstitusi ya. Lalu usai Jokowi diyakinkan untuk nggak bisa lagi lanjut ke periode 3, dia akhirnya berkoalisi sama Prabowo, mendukung Prabowo jadi capres. Tentu aja dong dengan harapan dia jadi cawapresnya. Tiba-tiba dia digandeng sama Nasdem buat jadi pasangan Anies Baswedan. Caimin ini juga belum selesai terlibat saling sindir sama putri Gus Dur Yeni Wahid. Hal ini karena tudingan Caimin yang mengkudeta Gus Dur dari PKB. Meski juga Caimin yang menyebut dirinya lah yang sempat menerima pemecatan dari Gus Dur. Secara track record, Caimin ini memang udah lama di pemerintahan. Pernah jadi anggota DPR, pernah jadi wakil ketua MPR, dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua DPR. Fun fact-nya, dia pernah diminta SBY buat jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Soal ambisi jadi cawapres, katanya sih itu adalah tugas dan panggilan, terutama dari banyaknya kiai yang memberikan masukan. Nah gitu dong Gen Z, punya ambisi terus dikejar. Tapi itu ngejar ambisi atau
Caimin itu saudara sepupu jauh saya. Jadi kita itu misanan 2 kali. Karena ibu beliau saudara sepupunya bapak saya. Caimin itu orang yang pintar, ya, lulusan UGM, ya, jadi pintar. Kemudian juga tokoh dari mungkin dari muda, ya, sudah aktif berorganisasi sosial, organisasi politik. Jadi kemampuan politiknya sangat kuat, sangat tinggi, ya. Beliau adalah salah satu politikus ulung di Indonesia. Gitu. Oke. Walaupun kami punya posisi yang diametral pada saat ini berhadapan-hadapan, ya. Saya menganggap beliau sedang mengambil jalan yang salah, tapi itu proses yang sedang dia jalani. Saya tidak akan menghakimi sebagai manusia, tetapi bahwa aksi politik yang dia lakukan memang membuat dampak negatif bagi Gus Dur dan kami semua. Tapi di satu sisi juga ada hal baik yang kami petik dari proses itu. Saya lebih jelas posisi saya. Saya tahu saya harus seperti apa dalam berpolitik. Saya tahu bahwa saya tidak ingin berpolitik dengan caranya Caimin. Nah itu jadi tetap ada gunanya buat saya gitu. Proses itu semua pendewasaan politik. Iya, selalu bisa melihat sisi baiknya, apapun keadaannya. Iya. Kalau di zaman kita pesantren, ya, paling tidak sarung itu ada 3 fungsi. Yang pertama untuk sarungan. Ini caranya sarungan, ya. Sarungan itu cara pakai sarung betul, pertama untuk sarungan. Biasanya kepiawaian seorang santri dilihat dari kemampuannya bersarung. Nah, semakin dia bagus, rapi, dan semakin kuat, karena biasanya harus kuat supaya tidak mudah lorong. Coba ya. Nah, ini lulus. Baru sebagai santri lulus. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dulu tidurnya di lantai. Sarung fungsinya untuk selimutan, gantungan nanti nyamuk. Gitu. Nah, yang ketiga, sarung fungsinya untuk nyelepet. Contohnya nih. Nyelepet nih. Ya. Lumayan pedes. Salah. Di sarung gak bahaya, tak? Saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Bergabung bersama Pak Prabowo, insya Allah mulia dunia akhirat. Sekarang atau tidak? Sekarang kita nggak ketemu lagi. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ada partai di Konoha saat kampanye luar biasa. Dibilang siapapun yang hamil di muka bumi saat hamil akan diberikan tunjangan. Kalau yang hamil dapat tunjangan, bisa-bisa anak SMA pada hamil semua biar dapat tunjangan. Bahkan disarankan bagi yang jomblo segera menikah. Jomblo bukan masalah cepat atau tidaknya nikah, Pak, tapi yang diajak nikah nggak ada. Tiap deketin cewek kayak lomba tarik tambang, pada mundur semua. Tapi program dari partai ini sebenarnya bagus. Selama hamil akan diberikan tunjangan sebesar 6 juta. Ini namanya program perubahan. Jadi saat kampanye bilang A, saat sudah terpilih langsung berubah. Namanya juga gerakan perubahan. Jadi kebijakannya terus berubah. Makanya masyarakat Konoha hati-hati, jangan mudah terpancing janji manis. Kalau kebanyakan yang manis-manis bisa diabetes. Pilihlah pemimpin yang programnya bisa terrealisasi secara nyata, bukan cuma janji aja. DKI, Jawa Barat, Banten. Saya kuat Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Lampung. Mohon izin Pak Bos, Caimin. Saya perwakilan pemuda Kalimantan Tengah memilih Pak Prabowo untuk menjadi presiden atau RI 1 di tahun 2024.
semua pemuda di Kalimantan tahu mana pemimpin yang benar, jujur, ikhlas, dan pejuang. Kami warga Kalimantan tetap mendukung Pak Prabowo, tidak mendukung siapa-siapa, karena kami tahu Pak Prabowo seorang pejuang yang setia kepada bangsa dan negara, terutama negara Indonesia. Bukan yang cuma omong kata, merangkai kata tapi tidak ada buktinya. Pak Prabowo, satu komando, Kalimantan bersatu bersama Pak Prabowo. Anies yang tadinya perubahan sekarang bermain dengan kimia keberlanjutan. Kita nggak bisa tangkap dari Anies yang mana yang Anda anggap sebagai perubahan nanti itu. Caimin itu bukan faktor perubahan, bahkan Caimin bilang dia akan teruskan semua proyek Jokowi, termasuk stunting kalau begitu. Itu datanya begitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi melihat Anies di dalam satu cawan kimia yang sama. Anies molekul, Caimin molekul. Molekul Caimin masuk ke ruang sebelah kiri Anies dan nggak bisa balik lagi. Namanya osmosis. Molekul kecil masuk ke semi permeable dinding dan menjadi molekul besar. Anies tergopo-gopo untuk mengucapkan perubahan dan Caimin bilang nggak perlu perubahan. Sebaliknya di tempat Gerindra terus mengatakan bahwa oke, lanjutkan Pak Jokowi. Tetapi Gerindra paham bahwa ada hal yang tidak mungkin diucapkan setelah Prabowo jadi presiden. Karena itu dia kasih peluang untuk perubahan. SBY adalah osmosis baru masuk di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa keadaan ini menunjukkan memang ada pengaturan baru dalam koalisi itu. Dan kita yang akan tuntun sebetulnya. Kita yang mesti pastikan Anda mau berubah dalam soal apa. IKN mesti dibatalkan menurut saya. Saya akan tagih pada Pak Prabowo. Dengan cara apa? Melalui SBY. Karena SBY yang ingin IKN dibatalkan. Kan jelas dong. Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan IKN? Apakah SBY berhenti untuk mempersoalkan Omnibus Law? Kita akan tuntut pada SBY bukan pada Prabowo. Karena itu adalah program SBY. Fair. Kita akan tuntut bagaimana Prabowo menyelesaikan soal-soal yang menyangkut global security. Tidak pada SBY. Jadi kita tahu kimia itu sedang berubah. Tetapi yang nggak boleh berubah adalah kepastian kita, anak-anak muda, generasi baru yang paham bahwa grammar ke depan adalah soal tadi, keterkaitan kita dengan anak muda di Eropa, keterkaitan kita dengan anak muda di Amerika, yang menginginkan dunia diatur ulang dengan kesetaraan, dengan solidaritas tuh. Nggak ada lagi anak muda di Eropa yang masuk keluar mall untuk beli branded items itu. Mereka tukar-menukar baju lewat Instagram dengan anak yang ada di Riau, anak yang ada di Amerika Latin tuh. Itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kita pastikan bahwa GMPK ini mewakili satu ide baru tentang masa depan Indonesia. Itu yang kita jaminkan melalui seminar hari ini. Lah segini banyak ini dikira apa? Ini sebanyak ini gak bahaya tak? Kita bareng-bareng ya, gak bahaya tak? Ya, 1, 2, 3. Banyak yang nanya kenapa Gus Imin kok mau nyawapres. Karena saya yakin capresnya bisa diajak duit tunggal satu sama yang lainnya. Seperti yang para kiai saksikan di pemberitaan-pemberitaan, seluruh perjodohan ini prosesnya begitu cepat. Jalan Allah memberi kelancaran tanpa lika-liku yang berkepanjangan. Ibarat perjodohan memang pacarannya sama sono tapi jodohnya sama sini. Nah, kira-kira gitu. Inilah yang disebut jodoh di tangan Allah. Pacarannya setahun, untungnya belum diapa-apain. Jodohnya sama Mas Anies. Jadi ceritanya kalau mau tahu, sejujurnya saya dan PKB ini ibaratnya adalah aliran air deras yang bersumber dari mata air perjuangan politik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja untuk mendoakan Palestina, kepada para pendeta di vihara, di pura,
semua untuk para biksu, para pemimpin agama di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar, dan mereka akan melihat ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan, sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan, dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan bebaskan Palestina. Dan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur. Ketebak Pak Anies, mainmu terlalu kotor dan kasar dengan menjual rasa empati dan simpati penderitaan rakyat Palestina. Anda sekarang berkoar-koar dengan ada sumbang seolah-olah pemerintah, gubernur, bupati, wali kota tidak ada empati dan tidak pernah mendoakan penderitaan Palestina atas serangan Israel. Hilo pada saat Pak Ganjar dan Pak Koster dihujat oleh insan sepak bola Indonesia dengan tegas dan keras serta secara kesatria menolak timnas Israel main di Indonesia. Anda puasa bicara kan Pak Anies? Anda tidak berstatement apa-apa kan? Anda pura-pura nggak tahu dan pura-pura bisu. Kenapa sekarang dijual kayak gitu Pak Anies? Seolah-olah Anda yang paling simpatik. Indonesia itu butuh kesatria yang berani mengambil risiko seperti Pak Ganjar, bukan oportunis dan pecundang. Indonesia itu butuh pemimpin yang kesatria, bukan pemimpin yang opportunity dan pecundang. Begitulah kalimat akhir yang disampaikan oleh netizen ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setelah kita menyimak cuplikan-cuplikan video tadi, pertanyaan saya, apakah pemirsa yakin dengan kelakuan-kelakuan ditunjukkan oleh Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar ini layak untuk kita pilih sebagai pemimpin? Kalau saya secara pribadi, saya melihat bahwa capres-cawapres dari koalisi perubahan ini lebih banyak bercandanya. Dan bercanda mereka ini sampai ke hal-hal yang serius. Misalnya tadi saat podcast bersama Deddy Corbuzier, kita mendengar bersama-sama pada akhirnya Muhaimin Iskandar mengaku bahwa perdamaian antara Israel dan Palestina itu mereka pakai untuk janji kampanye. Dengan enaknya, Caimin mengatakan bahwa ini hanya janji kampanye. Padahal negara-negara di dunia ini sedang berjuang keras untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina ini. Saya berharap pemirsa sekalian bisa menilai, bisa melihat rekam jejak dari seorang Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini. Tetapi saya berharap kepada relawan Ganjar atau para pendukung Ganjar Pranowo, jangan pernah mengkampanyekan hal-hal konyol seperti ini. Kalau memang niatnya untuk mendamaikan, katakan sejujurnya, bertanggung jawab, tegas. Jangan dijadikan sebagai bahan candaan. Peristiwa atau musibah yang terjadi antara Israel dan Palestina ini, kita memang harus mendoakan bersama-sama agar kedua negara ini bisa lekas damai. Tapi jangan dijadikan bahan candaan, hanya dipakai untuk janji kampanye. Menurut saya ini adalah contoh yang buruk. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.